selain yang kita yang rapat, di luar itu juga makin banyak juga mobil-mobil patroli. Tapi Satpol PP bukan polisi. Polisinya saya tahu lah beberapa yang pakai preman. Kemudian kita menyanyikan lagu wajib Himne Gajah Mada. Himne Gajah Mada. Nah setelah itu kita berdoa, Mas. Ini yang buat saya sesek banget. Karena kita berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah doa yang kusuk itu mati listriknya. Mereka kemudian berinisiatif mempertanyakan kepada UGM, kenapa ada tindakan yang pelarangan lah ya, intimidasi atau apa. Mereka membuat surat bagus, surat resmi bertanya itu kepada pimpinan UGM. Rektor. Ya. Apa yang terjadi, Mas? Jadi ketika mereka mengantarkan dengan sopan surat itu, ditolak, dihalang-halangi kayak penjahat mau naik ke lantai 2 tuh satpam banyak. Oke, ini saya sebutkan Mas Roy ya. Buku dicetak 2 versi eksklusif, hardcover, kertas premium, kemudian art paper, full colors, 700 halaman, harga 500K. 500K itu bukan 500 kilo tapi 500.000. Reguler soft cover, kertas standar black and white ya. Kemudian harga 700 halaman juga. Ya sama. Harga 250K. Isinya sama persis gitu. Ya. Hanya satu memang harga spesial bagi PO pre-order 10 pieces. Untuk lanjutnya silakan hubungi 0877 2598 0909. Ya. Kemudian disertakannya juga ada bank BCA ya. Untuk bisa resminya ya. Kalau pesanan asli itu sudah ada bukti transfernya kan. Betul. Dan gitu. Bukti transfernya untuk itu bukan transferannya. Tidak seperti di UC kemarin ya, sudah ditransfer DP terus dikembalikan. Ketika kita mau soft launching itu. Beda. Ya. Mas Roy ya. Ini bonus bagi sobat era sekalian. Apa yang terjadi dengan jadi gini, saya ceritakan dulu mungkin kepada yang barangkali belum update. Jadi sobat era sekalian, pada tanggal 18 Agustus Mas Roy, kemudian Dr. Tifa dan Rismon Sianipar, Dr. Rismon itu mau melakukan soft launching buku Jokowi's White Paper di UC UGM. UC UGM itu University Club UGM. University Club itu memang ada fasilitas untuk conference, seminar dan lain sebagainya, dan itu waktu zaman saya kuliah sudah ada. Sudah lama. Ya, sudah lama. Sekarang lebih bagus ya, tetapi dulu sudah ada. Dan biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilmiah. Persis. Termasuk launching buku, diskusi buku. Mahasiswa sering pakai itu karena murah. Nah, dan itu memang unit bisnis. Ya. Betul. Bisa dipakai oleh siapa saja, asal bayar. Betul. Apalagi yang mau pakai alumni. Bahkan bisa dipakai, ini penting. Memang bukan hanya alumni juga bisa. Orang luar aja dipakai boleh. Iya, kan itu unit bisnis kan. Itu sama beli makan di tempat di kafenya, nggak ditanya Anda alumni apa bukan. Enggak. Jadi nggak harus anggota keagama. Oke, silakan Mas Roy diceritakan. Jadi, kemudian akhirnya dibatalkan. Jadi ceritanya begini. Kita kan dari dulu sudah menceritakan bahwa memang akan melakukan soft launching buku Jokowi's White Paper itu pada awalnya ini, saya jujur aja, pada 17 Agustus. Karena itu akan digunakan sebagai kado 80 tahun Indonesia Merdeka. Ini saya terpaksa saja begini, kan apa? Banyak itu para termul anggota Cebokor Nusantara yang bilang gagal launchingnya. Gitu, katanya 17 kok mundur. Itu bukan mundur kalau sehari itu ya. Karena memang 17 Agustus itu kita menghormati peringatan 80 tahun Indonesia. Jadi kalau kita sekarang itu nanti kita nggak ikut upacara dikatakan nggak nasionalis. Kita nggak ikut tabur bunga siangnya ya, itu dikatakan nggak. Kalau kita ganggu sore nanti kita nggak ikut penurunan bendera dong gitu. Jadi ya udah tetap kado untuk tanggal 17 untuk artinya 80 tahun Indonesia Merdeka. Tapi kita selenggarakan justru di 18 ya kebetulan. 18 itu adalah cuti bersama. Dan itu hari konstitusi kan. Jadi cocok kalau itu hari konstitusi kita peringati dengan soft launching. Nah,
Karena sebenarnya 18 itu hari kemerdekaan tuh ada lagunya 18 Agustus tahun 45 besoknya kemarinnya hari kemerdekaan. Ya kemarinnya. Karena kalau yang 16 itu 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita. Oke, silakan Mas Roy. Ya, jadi kami putuskan karena memang pada tanggal 18 itu ya kami bertiga ada di Jogja. Oke. Ya karena sebelumnya juga ada undangan ya itu undangan sebelumnya untuk acara koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami pada 18 malam. Nah jadi mumpung serangan itu hari libur dan bagus kita rapat cepat waktu itu pada minggu yang lalu. Oke lah kita putuskan soft launchingnya di Jogja. Dan memang betul tadi pemirsa RH. Kenapa kita milih UC? Ya, karena memang itu bisa disewa oleh siapa saja. Nah, makanya disitulah kita sewa. Meskipun memang rencananya adalah memang kita mau diskusi untuk memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka sekaligus launching buku. Maka tidak ada yang salah ketika kita booking untuk manajemen UC, itu judulnya adalah diskusi kebangsaan. Nah, memang kita mengundang tokoh-tokoh seperti Mas Refli kita hadirkan, ada Pak Tiasno, Jenderal Tiasno, ada Saididu, ada Bang Saididu dan ada tokoh yang ada Pak Agus dari FDI dan lain sebagainya. Jadi artinya kita undang di situ dan kemudian kita diskusi di tengah-tengah diskusi kita launching buku. Nah, jadi kita booking kepada manajemen University Club pada tanggal 17 kita booking, kemudian untuk tanggal 18. Dan sah kita booking itu. Kalau kemarin ada termul yang kemudian mengatakan di acara dari jam berapa sampai jam berapa bookingnya? Jam 14 sampai 17. Oh, jam 14 17. Oke. Kita booking 1 juta. Gitu. Dan diterima, ada tanda terimanya. Itu. Nah, tapi memang saya kok punya feeling. Sebelumnya gitu loh Mas. Gitu. Jadi ketika saya mengedarkan undangan, saya broadcast itu acara itu, di bawahnya saya kasih keterangan. Kok iya saya kasih ya? Gitu. Kalau ada sesuatu yang terjadi, gitu berarti memang ya ada hal yang gitu pada saat launching itu, dan itu ternyata terbukti. Malam hari tanggal 17 malam, ketika orang tuh lagi merayakan ya 17-an di mana-mana kok ya ada ya gerombolan, bukan gerombolan sebenarnya ya satronan ya dari para petugas Polsek Bulak Sumur itu yang mendatangi UC, manajemen UC, dan karena apa? Karena kemudian di situ dikatakan kalau nah ini saya tulis tuh, apabila last minute ada perubahan berarti ada sesuatu yang terjadi gitu. Saya nulis itu pada awal. Itu broadcast saya pada tanggal 16 gitu. Dan saya pun terima juga ini. Itu namanya sedia payung sebelum hujan. Betul. Saya tulis waktu itu reminder gitu ya, kado tercantik gitu ya. Karena ruangnya awalnya pun kan kalau Mas Refli ingat dan teman-teman juga mungkin ada yang terima broadcast saya. Awalnya nggak saya sebut lokasinya di UC, tapi saya sebut lokasi cintaku di kampus Jogja. Itu menurut saya adalah saya ingin menggambarkan cintaku di kampus biru. Gitu loh di Jogja. Dan ternyata sudah pasti itu UC. Saya tulis di ruang Nusantara, University Club, kampus UGM Jogja. Saya kasih apostrof. Apabila last minute ada perubahan, berarti ada sesuatu yang terus terjadi. Dan ternyata betul. Jadi 17 malam, kita lagi enak-enaknya memperingati 80 tahun. Saya mendengar kabar dari teman-teman panitia, Pak kok didatangi ya, disatroni oleh aparat gitu loh. Gini ditanya-tanya. Ya ini persis seperti kasus yang dialami oleh Prof. Sofyan Effendi. Malah didatangi petugas. Kalau itu kan Prof. Sofyan malah diinterogasi. Nah, sehingga pagi harinya gitu, saya mendengar kabar kalau dibatalkan. Dan dibatalnya cuma pakai WA. WA oleh orang yang manajemen UC itu kepada anak buahnya Dr. Tifa gitu. WA-nya ada Mas Roy? Apa? Ada. WA-nya ada. Dikirimkan saya Mas. Baik, WA-nya ada. Nanti saya kirim. Ya, jadi artinya disitulah terjadi pembatalan sepihak. Dan ketika itu dibatalkan, alasannya nggak ada. Alasannya nggak ada. Pokoknya dan mereka memaksa supaya uangnya kami kembalikan. Nah, sempat kami memikir plan B. Ya gitu. Karena ini nanti kita tempat yang karena itu ditawarkan juga oleh beberapa pihak yang udah di Cafe Musea saja namanya. Cafe Musea adalah Ciditiro. Kafe yang ada di pojok perempatan Korem. Di dekat Museum
itu di Korem itu dan itu memang museum cafe gitu. Oke. Cuman saya juga berpikir waktu itu kalau penyelenggaraan UII pas karena kan dekat dengan kampus UII. Kalau UGM kok kayaknya kok nggak pas gitu. Jadi kita rapat aja dulu deh, saya bilang gitu. Ya, karena saya bilang ya jam 1 kita rapat, Mas. Di tengah-tengah kita rapat. Terus terang saja rapatnya sudah di UC UGM. Di UC memang kita rapat di UC karena kan orang-orang pada ketua. Kita makan aja deh di UC daripada kemana-mana gitu. Balik kita rapat. Kita di coffee shop itu. Ya kita makan di situ, makan beneran karena itu kan tempat bebas. Ya makan minum kita pesan bayar ya gitu. Nah tiba-tiba makan banyak aja yang ikut rapat. Bruk terus media nggak direncanakan. Enggak. Media datang. Media juga nyusul gitu aja. Dan tapi selain itu Mas yang menarik gini. Selain yang kita yang rapat, di luar itu juga makan banyak juga. Mobil-mobil patroli. Tapi Satpol PP bukan polisi. Betul. Nah, polisinya saya tahu lah beberapa yang pakai preman. Ada banyak itu di luar yang duduk-duduk di pinggir itu yang rambutnya gondrong-gondrong itu. Gondrong terus di sininya agak ada yang menonjol gitu ya. Itulah norak lah pokoknya. Nah itu makin banyak. Dan kemudian atas, ini terus terang, ini memang juga atas permintaan teman-teman media, mereka juga bilang, Mas sudah 1:30 loh, bahkan terakhir beliau bilang 2:4 loh, mau pindah kemana? Udah ada di sini aja gitu. Ya. Yang bilang udah di sini aja tuh siapa? Ya kita. Ada kita putuskan. Udah di sini aja deh. Ngapain juga pindah gitu kan gitu. Meskipun ada beberapa yang sudah sempat juga lari ke persiapan ke museum. Kita kontak, udah deh di sini aja. Toh kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi launchingnya kita ngobrol. Dan sempat memang Mas, kami mau pasang backdrop. Di belakang. Nah disitulah mulai ada orang-orang datang. Saya nggak tahu kelompok mana gitu ngakunya itu adalah dari pihak UGM. Entah itu penyelenggara, entah itu manajemen. Yang nemuin adalah kebetulan Mas Bangun Sutoto dari Rela Agama menemui mereka. Nah, mereka bilang nggak boleh pasang apapun, nggak boleh ada acara gitu. Loh, kok nggak boleh ada acara? Bukankah kalau ini di kafe kan? Ya udah akhirnya disepakati boleh menyelenggarakan itu, tapi nggak boleh ada backdropan. Padahal kita juga sempat agak protes. Ulang tahun aja boleh kok pakai backdrop kok. Ini kok aneh gitu. Ya udah, nggak usah. Jadi kita patuh. Ketika kita patuh, ya udah jam sudah menunjukkan jam 2. Ya udah kita mulai aja. Gitu. Mulai dan kemudian kita lakukan pembukaan dengan kita kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita menyanyikan lagu wajib Himne Gajah Mada. Nah, setelah itu kita berdoa, Mas. Ini yang buat saya sesek banget. Ya, karena kita berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah doa yang kusuk itu mati listriknya kan gitu. Saya pun ikut kan. Nah ya, Mas Refli ada, kemudian Pak Saididu ada, Pak Tiasno entah sudah rawuh atau belum waktu itu ya. Kemudian AC juga mati. Gitu. Tapi kan untung, sekali lagi untung, karena memang sudah kita persiapan sebelumnya kita pakai wireless. Yang wirelessnya pakai baterai. Jadi itu yang nggak saya sadar ya, nggak inget. Karena yang saya ingat adalah panasnya minta ampun. Memang. Tapi saya buktikan tetap saya pakai jaket. Itu cocok itu. Dan terima kasih juga kepada teman media dan para YouTuber yang kemudian menerangi tempat itu supaya tetap bersinar dengan lampu-lampu mereka. Itu asik tuh suasananya. Dan kemudian juga menarik itu anunya ya, ininya. Suasananya kan. Dan acara tetap berlangsung kan. Sampai selesai alhamdulillah sampai jam 16. Walaupun kalau ada YouTuber sudah live 1 jam ya sudah baterainya habis nggak bisa ngecas. Nggak bisa ngecas iya. Kecuali kalau ada power bank. Tapi Mas, acara itu masih ada komanya loh. Jadi ketika itu sudah selesai alhamdulillah kita soft launching sudah seperti yang sudah ada di era juga kita nonton, terima kasih Mas. Esok paginya tanggal 19 kan saya sudah di Jakarta ya kemarin. Tapi Bang Resmond kemudian Dr. Tifa itu kan masih ada di Jogja. Mereka kemudian berinisiasi mempertanyakan kepada UGM kenapa ada tindakan yang pelarangan lah intimidasi atau apa. Mereka membuat surat bagus, surat resmi bertanya itu kepada pimpinan UGM, rektor. Apa yang terjadi Mas? Jadi ketika mereka mengantarkan dengan sopan surat itu,
Ditolak. Ditolak, dihalang-halangi kayak penjahat mau naik ke lantai 2 tuh satpam banyak banget. Itu loh. Ada itu foto-fotonya. Oke. Itu belum sempat kita udah kita ini kan juga ya. Iya. Jadi kan ini kan menurut saya kok UGM kayak gini ya gitu. Sedih banget. Sedih Mas. Dan ini termainnya mirip dengan saya dulu nggak bisa membayangkan ya. Seorang dosen senior itu saya tulis juga di buku. Iya. Namanya Asadi Siregar, Bang Adi. Oke. Yang pernah mengharumkan nama UGM dengan Cintaku di Kampus Cintaku Biru. di Kampus Biru tahun 74. Ada filmnya juga Roy Martin, kemudian Raisita ya, dan kemudian itu kan bintangnya namanya Raisita itu adalah dosennya Roy Martin. Ya, itu betul. Kemudian, Roy Martin kalah dalam pemilihan senat. Itu kan ikonik banget pada media, bagus banget. Iya. Dan Bang Adi pada tanggal 5 Juli yang lalu kan berusia 80 tahun. Seusia Republik ini. Oke. Oleh para anak buahnya termasuk kita-kita gitu. Pengen kita rayakan Bang Adi di kampus. Jadi kita pengen memakai balerung. I see. Untuk diskusi pembacaan puisi gitu. Okay. Cintaku di Kampus Biru. Nggak boleh Mas, dilarang. Gara-gara judul acaranya. Iya. Judul acaranya Kampus Biru Menolak Ayah. Oke. Kok nggak boleh? Padahal gini loh ya, menurut saya. Kampus Biru itu memang penggalan dari kalimat Cintaku di Kampus Biru. Novel Asadi Siregar tahun 74. Yeah. Menolak Ayah itu novel juga dari Asadi Siregar yang mengisahkan keluarga di Bukit Tinggi. Itu tahun 84. Jadi ini kan dua novel digabungkan jadi Kampus Biru Menolak Ayah. Kok diterjemahkan dengan katrok gitu loh, kudet gitu loh. Langsung asosiasinya jadi Kampus Biru yang di Solo itu. Itu jadi nggak boleh. Sedih saya Mas. Karena akhirnya Bang Adi itu harus menyelenggarakan acara di LIP, Lembaga Indonesia Prancis di Sagan. Oke. Kan ironis ya, orang yang pernah membuat harum kampus Universitas Gadjah Mada dengan novel yang legendaris sampai dengan sekarang, malah tidak bisa merayakan ulang tahun. Dan itu juga yang kami rasakan kemarin. Kami ingin menghadiahkan 80 tahun kemerdekaan Indonesia dengan launching, soft launching. Kalau dibalik bisa nggak misalnya, kalau kita mengadakan reuni, gitu. Iya, yang justru orang-orangnya nggak jelas. Roy, Rismond, Tifa, ya kan, mengadakan reuni di UGM. Kan nggak perlu, kan? Lah ya, nggak ada izin-izin itu kayaknya datang-datang aja. Dan kalau itu kan jelas Mas, kami kemarin itu, nah itu kalau acara yang benar kan? Iya. Ngumpulnya di UC. Ya datangnya kita sendiri-sendiri kan. Kita kan nggak janjian sudah pakai baju, pakai Isuzu Elf. Kayak yang reuni itu, ya reunian itu. Nah itu Mas, jadi itulah yang terjadi peristiwanya. Nah akhirnya terlaksana ya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Meskipun ya itu justru menurut saya inilah bukan terlaksana dengan baik, terlaksana. Kalau dengan baik itu baik berarti. Enggak, maksud saya justru baik Mas. Oh baik ya. Karena kemudian jadi beritanya lebih besar. Atau jangan-jangan ya UGM ini menggunakan ilmu komunikasinya. Jangan-jangan ya. Kita nggak sadar itu. Untuk lebih memperkenalkan buku ini. Iya jangan-jangan ya. Jadi justru muncul tagar gitu di berbagai platform ya kan gitu. Kemudian beritanya sampai kemana-mana, sampai internasional berita ini. Jadi mereka mempertanyakan, Gadjah Mada University, what's wrong? Gitu kan. Memang itu saya ya, appeal saya kepada teman-teman yang kita tahu waktu mahasiswa bicara mengenai demokrasi dan lain sebagainya. Tapi begitu menjadi bagian dari pemerintahan, aduh ampun dah ya kan. Betul. Di situ, ya saya sebut nama lah, nggak apa-apa lah. Di situ ada Pratikno, di situ ada Ari Dwi Payana, di situ ada Ari Sujito. Betul, Ari juga tuh ya kan. Iya, ini orang-orang yang paham betul bagaimana demokrasi, kebebasan, kebenaran, keadilan ya. Kalau di UI apa namanya Veritas apa? Veritas, gitu? Probitas, Justisia. Itu kan kebenaran, keadilan apa dan hukum, justisia kan? Iya justisia, keadilan. Nah itu sendiri kan sesuatu yang harus merupakan prinsip kan di sebuah kampus itu. Dan kalau lihat Mas, sebenarnya September tahun 2024, kita kan sebenarnya sempat menaruh harapan besar pada UGM. Karena waktu itu masih ada, kalau orang menyebut sebelum jadi termul, ya.
Prof Kuncoro, Ari Sujito, ya kan itu ada Prof juga Sofyan Effendi juga deklarasi itu, keprihatinan itu, itu saya bangga banget pada UGM waktu itu karena itu mereka menyuarakan gitu loh. Iya, tapi barangkali jangan-jangan motifnya beda juga. Sebagian pendukung Ganjar. Jadi justru ini warning bagi kita, kampus tidak boleh berpolitik. Itulah sebabnya. Itu sama dengan Anies kemarin diundang di seminar internasional di Fakultas Ekonomi. Dia bilang ini pertama kalinya saya diundang katanya. Bayangkan. Sebelumnya kan mau diundang tapi tidak boleh kan. Iya, selalu begitu kan. Iya. Sementara Jokowi bolak-balik ya kan. Bolak-balik. Jadi gitu. Ganjar dulu kalau masih ingat kampus gak berpolitik tuh, saya kemudian juga membaca kemarin. Katanya UGM resmi mengeluarkan statement tentang mereka nyebutnya insiden di UC itu. Mereka memberikan penegasan. Ini yang menurut saya malah semakin orang bertanya-tanya. Mereka menjawab UGM melakukan itu karena untuk melindungi kampus agar tidak digunakan untuk politik. Ya itu statementnya Ari Sujito. Dia nggak paham itu yang namanya politik dan pencarian kebenaran itu. Kalau politik tuh bro, kalau kita bawa gerombolan dan itu punya ambisi politik karena kita misalnya partai politik kan, itu nggak boleh gitu. Politik harus diingat sekali lagi mas, kemarin itu kan lagi-lagi RRT ini kan kami ini kan fortunately alumnus, fortunately alumnus dan tidak ada yang kemudian berpartai politik, nggak ada berpartai politik lagi. Nggak ada. Jadi kalau Mas Roy masih di partai politik, mungkin orang beda ceritanya. Iya, mengatakan nggak bisa dong, Anda kan nggak independen gitu. Betul. Dan tuduhan dari orang besar berwarna biru itu bisa jadi. Kan enggak, sudah 5 tahun saya enggak di partai dan kemudian sudah enggak ada hubungan sama sekali, kok tiba-tiba masih dituduh itu. Jadi ya konyol menurut saya justru. Jadi tidak berpolitik itu adalah tidak terlibat dalam kontestasi kekuasaan. Harusnya kan begitu kan? Betul. Atau tidak berpolitik praktis dengan masuk sebagai anggota partai politik. Mas, kan begitu. Setiap kali misalnya UGM khususnya kampus saya Visipol menyelenggarakan acara diskusi buku bisa di UC isinya politik pasti. Makanya saya juga bingung ya. Sebenarnya berhenti itu. Kampus itu tidak boleh berpolitik praktis. Karena itu benar. Karena politik itu kan manusia itu zone politikun gitu. Apalagi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Gitu politik praktis itu dua hal penandanya, yaitu masuk menjadi anggota partai politik, yang kedua ikut kontestasi politik. Itulah yang namanya berpolitik. Dan apakah ini tergantung penilaian masyarakat atau pemirsa Era Channel ya UGM kan jelas-jelas juga gitu, kelihatan banget gitu loh. Keberpihakannya gitu. Itu yang saya kritik. Saya kritik kepada Pratikno, Ari Dwi Payana, Ari Sujito. Jadi ketika kayaknya Jokowi sengaja karena dia ini tidak di backup oleh partai politik, dia tidak di backup oleh militer secara langsung, polisi dan lain sebagainya. Sebelumnya kan siapa dia? Kelihatannya dia untuk mencari legitimasi itu seolah-olah di backup oleh kampus besar bernama UGM kan, yang begitu ya? Mengesankan begitu. Awalnya UGM bangga, udah presiden, udah presiden. Tapi memang keterlibatan UGM itu sudah lama mas, kalau mau kita bongkar. Contohnya adalah ketika di keluarga alumni Gajah Mada. Ya kan dulu yang namanya AD dan ART agama. Sebelum tahun 2014 dan disahkan 2015. Yang namanya alumni itu harus lulus. Ya kan, tapi mendadak pada saat perubahan itu di tahun 2014, yang ketua umumnya nggak boleh kita sebut Ganjar ya. Dan presidennya juga nggak boleh kita sebut waktu itu, Mulyono. Mulyono gitu ya. Di pasal 9 diubah. Kriteria itu di AD dan ART itu, bahwa pasal 9 itu orang yang disebut alumni itu adalah orang yang pernah kuliah. Jadi sehari aja kuliah itu alumni. Meskipun katanya beberapa kampus lain juga begitu. Tapi kalau saya seperti gimana kalau seandainya kita misalnya cuma short course apa di sana kan, masa dianggap sebagai alumni juga? Makanya banyak mas. Salah satu narasumber yang kemarin debat dengan saya juga kan bangga, saya UGM. Banyak orang ini terus terang ya,
saya tidak mengecilkan orang yang kuliah lanjutan. Iya. Tapi kan banyak yang dari S1-nya nggak jelas dari mana. Iya. Tiba-tiba kemudian seperti mensucikan diri ketika ngambil S2 di UGM, dan karena S2 di UI gitu loh. Karena mereka BHMN atau sekarang apa? Apa itu namanya? Ya. Mereka perlu mencari fundraising sendiri. Betul, dan itu beda banget dengan kalau zaman S1-nya dulu, UGM gitu loh. Jadi kalau S1-nya UGM dari awal mereka, dan meskipun sekarang juga ada jalur-jalur selain masuk melalui SNMPTN ya, SNMPTN. Kalau sekarang kan itu. Kalau dulu kan zaman kita Sipenmaru. Zaman Mas Rafli apa dulu? Sipenmaru ya? UMPTN ya. Nah, itu. Sebelumnya dulu kan ada proyek perintis. Sebelumnya lagi ada Skasu. Nah, itu kalau yang S1 ya itu benar-benar murni dia gitu loh. Makanya ya saya mengatakan oke lah, boleh-boleh saja lah orang itu. Itu sama dengan kemampuan berbahasa Inggris kalau S2, S3 dan S1. Kalau kita S2, S3 masih belepotan. Tapi kalau S1-nya di Amerika udah pasti bagus bahasa Inggrisnya. Karena mereka berinteraksi langsung. Jadi gitu kan? Ya namanya character building itu terbentuk. Kerjasama, leadership dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah S2, S3 Anda soliter. Belajar bahkan sendiri. bisa jadi kampus jarak jauh. Bahkan nggak pernah menginjak UGM, tiba-tiba langsung ujian disertasi. Banyak kayak gitu, dan itu Mas Af, bukan hanya UGM ya. Iya, semua kampus lain juga mengalami gitu. Jadi banyak orang yang kalau orang nyebut mensucikan diri. Itu kan ada kemarin juga yang kita nggak mau nyebut dia terpidana yang belum dia Oh iya. Iya, itu kan sama, itu kan kampus pertamanya kan sudah ditutup. Saya nggak tahu malah. Kampus apa ya? Universitas Wira Swasta Indonesia. Oke. Kata Prof Mahfud, makanya Prof Mahfud kan, ini kata Prof Mahfud, saya nggak bohong. Mengatakan, ya orang kalau mau kuliah tuh kan bisa aja di universitas terbuka. Jangan di universitas tertutup. Maksudnya universitas yang sudah ditutup. Nggak salah juga karena mirip-mirip UI kan singkatannya kan. Oh iya, UI. Dan dia habis dari situ ditutup. Jangan-jangan dia kan dipikirnya Universitas Jokowi, jangan-jangan. UI. Dan akhirnya dia kan kayak quote and quote ya naik kelas lah gitu ketika masuk S2 di Prasetya Mulia kalau nggak salah. Nah itu loh. Tapi ya itulah lah, kita nggak usah ngomongin dia lagi lah gitu. Mas Roy, ini luar biasa perbincangan kita ini. Closing statement Mas. Baik. Jadi sekali lagi karena kata diawali dengan pemeriksaan, ya saya hanya berharap petugas penyidik atau petugas kepolisian tepatnya khususnya di Polda Metro tetap bisa profesional dalam menjalankan tugasnya, lakukan sebaik-baiknya, jangan kemudian melakukan apa yang hanya diperintahkan ya, kalau itu memang tidak benar ya. Anda memegang posisi yang sangat kuat ya sebagai seorang aparat negara. Aparat negara yang wajib menjalankan undang-undang dengan benar ya, dengan kemudian tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang harusnya ada. Jalankan itu sebaik-baiknya, dan kita tahu jangan hanya mengedepankan undang-undang yang sangat spesifik. Misalnya hanya ngejar undang-undang ITE atau misalnya KUHP saja. Ada undang-undang jauh lebih tinggi dari itu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau bahkan Declaration of Human Rights yang ada di atasnya. Dan pengalaman saya tadi, ya moga-moga itu bisa menjadi inspirasi lah gitu bagi orang untuk kemudian melakukan yang terbaik. Tidak ada yang bohong. Ya, tadi yang saya katakan, saya hanya mengatakan apa yang saya lakukan, dan saya tidak perlu mengatakan yang tidak saya lakukan. Ya, dan yang kedua, insya Allah terima kasih juga Mas Refli atas bantuan juga sosialisasi dan publikasinya terhadap buku karangan RRT ya, Rismon Roy Tifa, judulnya Jokowi White Paper. Dan ada yang menarik Mas, saya sekaligus mempublikasikan juga. Sahabat kita Mas Risa Fadila juga akan melaunching buku juga. Ya kan, judulnya juga sama gitu. Kenapa publik tidak mempercayai ya. Saya kemarin waktu di Jogja, Gatot Nurmantio sepakat untuk memberikan kata pengantar. Iya. Kemudian saya disuruh bikin yang catatan belakangnya itu. Ya mudah-mudahan itu makin banyak. Ya itu kalau juga memberikan perspektif. Betul. Ya. Saya imbau juga bagi teman-teman yang suka nulis lepas ya, baik itu artikel-artikel yang ada di media-media independen, media alternatif atau di media besar. Ayo bersama-sama. Karena buku itu adalah curahan pengetahuan kita, curahan bagaimana kita diajak berpikir secara intelek, kemudian kita menggunakan intelektualitas kita. Dan kemudian saya berharap buku ya jawab dengan buku.
Kalau itu ada hal yang tidak benar, jawab juga dengan kebenaran atau Anda bukan pembenaran. Dan jawab juga ilmu dengan ilmu. Ya. Insya Allah ini bermanfaat. Dan jawaban yang paling terakhir adalah keluarkan ijazahnya. Itu tunjukkan ijazahmu. Ya, jangan kemudian fura-fura tidak tahu apa-apa alias fu-fu-fa-fa. Nah ini kaosnya ini ya. Ini fura-fura tidak tahu apa-apa alias fu-fu-fa-fa. Gitu. Saya mikir gimana caranya orang ngasih ke Refli Harun channel gitu ya. Saya juga cuma dikasih. Makanya saya tahu. Jadi saudara sekalian, kalau ada kaos-kaos begini kasihlah ke kita juga. Iya benar. Kan? Dan nanti tinggal tulis kayak teman-teman yang suka nulis di bawah itu loh. Ya, pengen kaos yang dipakai Razer ya hubungi saya. Dan itu terjadi Mas. Kemarin mohon maaf saya belum sempat mintakan Mas Refli. Iya. Tapi ketika respon minta dikasih juga dia. Oke, sekali lagi makasih Mas Roy ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.